Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Fajaria dengan NIM 19521126. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu rekayasa biokimia yang telah saya pelajari dengan Ibu Ajeng Yulianti Dilestari, Sarjana Teknik Master Teknik. Saya berasal dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Kimia Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ilmu rekayasa biokimia tentang fermentasi. Fermentasi yang saya lakukan ialah tentang tape singkong. Sudah tidak asing lagi bukan tentang tape singkong. Nah, konten apa aja yang akan saya bahas yaitu tentang pengenalan mikroorganismenya yang berperan, tugasnya seperti apa. Nah, kemudian aplikasinya saya akan memberitahu cara membuat tape dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga pastinya ada proses sampling. Jadi, agar teman-teman semua percaya bahwa produk yang saya lakukan baik dan benar. Nah, teman-teman pasti tahu tape singkong itu pasti membutuhkan namanya ragi. Itu bahan utamanya ya. Jadi proses pembuatan tape ini melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Ragi itu merupakan gabungan dari mikroorganisme seperti kapang, kamir, dan bakteri. Nah, mikroorganisme yang digunakan antara lain yaitu ada Saccharomyces cerevisiae, ada Rhizopus oryzae, Endomycopis burtoni, ada Mycorrhiza sp, ada Candida utilis. Nah, di sini ada gambar-gambarnya yang seperti dapat kita lihat bentuk-bentuk dari kamir, kapang, dan jamurnya. Nah, peranan dari mikroba ini atau fungsinya adalah kalau yang Saccharomyces ini tuh untuk mengubah karbohidrat, fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Kalau Rhizopus yaitu penghasil sakarida dan cairan. Begitu juga dengan Mycorrhiza sp. Sedangkan untuk Endomycopsis burtoni itu sebagai penghasil bau yang khas. Begitu juga dengan Candida utilis itu penghasil bau yang khas. Pasti udah tahu dong bau-baunya tape gimana. Nah, kalau dalam membuat tape itu yang harus dijaga itu suhu dan oksigennya. Jadi selama proses fermentasi kan biasanya 3 hari. Jangan pernah kita buka tutupnya istilahnya agar tidak ada oksigen yang masuk. Kalau dari suhunya itu sekitaran 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat produk bahan bakunya awalnya seperti ini, dan ketika sudah menjadi tape seperti ini. Baunya yang khas, dan rasanya ada yang manis dan ada yang asam ya. Selanjutnya yaitu ialah aplikasi yang akan saya lakukan langkah-langkah untuk membuat tape singkong. Simak ya videonya. Langkah pertama, kita harus memotong singkongnya menjadi beberapa bagian supaya kita nanti saat mengupas kulitnya itu gampang. Tips dari aku supaya tape kita berhasil yaitu kita harus pilih ubi yang lembut. Caranya itu dengan kita melihat kulit dari ubinya itu biasanya warnanya merah muda atau pink. Langkah kedua yaitu kita mengupas kulit singkong, kemudian kita sekaligus mengkerik lendir atau getah yang ada di kulit singkong itu agar benar-benar raginya itu nanti masuk ke dalam singkongnya. Kita bisa lihat seperti yang ada di video ya. Setelah kulitnya kita kupas, baru deh kita masuk ke proses mengkerik. Bisa dilihat ya seperti yang di video.
Langkah ketiga yaitu tuh tahap pencucian. Jadi kita cuci bersih semua singkong-singkongnya ya, biar makanan kita tuh juga higienis. Setelah itu langkah keempat yaitu mengukus singkongnya dengan api yang sedang aja, kurang lebih sekitar 40 menit atau secukupnya sampai ubinya itu benar-benar empuk atau matang. Nah, ini ubinya udah matang. Setelah ubinya mateng, kita pindahin ke wadah yang lebih lebar supaya cepet dingin ya istilahnya. Setelah dingin baru deh kita masuk ke proses meragikan. Di sini raginya pakai ragi tape manis yang bulat-bulat dan kemudian dihaluskan. Nah, sebelum itu kita harus nyiapin dulu wadahnya buat nanti kita kalau udah selesai ragin kita tinggal taruh aja nih di sini. Kita letakin di sini. Di sini aku pakai daun pisang supaya nanti tapenya juga wangi. Sebelumnya ini udah dibersihin dulu ya daun pisangnya, dibakar-bakar dikit sama dilap-lap. Oke, tahap selanjutnya itu tahap meragikan. Ragi yang udah dihaluskan tadi kita campurkan ke singkong. Sebelum itu raginya aku ayak dulu supaya benar-benar raginya itu halus. Nah, kemudian aku pindahin deh ke wadah yang udah disiapkan tadi. Kita tunggu, kemudian saya tutup dengan lapisan daun pisangnya, kemudian kita tutup dengan tutup toplesnya. Nah, udah 3 hari deh. Nah, jadi ini aku plating langsung ya biar cantik dan bisa langsung masuk ke proses reviewer atau sampling. Cobain. Gimana rasanya? Enak, rasanya kayak tape pada umumnya ya. Ada manisnya, terus baunya kuat ya, soalnya kayaknya udah lama nih fermentasinya. Oke, Terima kasih. iya. Makan. Gimana rasanya?